Selamat mengikuti Rehavin hari ini dan jangan lupa subscribe YouTube channel Yakobus TV dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam Vincentian. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, renungan kita pada hari ini bersumber dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Yesus mengutus 70 murid. Dikatakan bahwa 70 murid diutus oleh Yesus untuk mewartakan kabar baik, untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Mereka diutus ke tempat-tempat untuk membawa kabar baik. Ketika mereka masuk rumah, dikatakan supaya mereka menyampaikan salam damai. Dan juga bila ada orang-orang yang sakit, Yesus meminta mereka untuk menyembuhkannya. Dan sekali lagi lalu menyampaikan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Saudaraku yang terkasih, sungguh indah dan sungguh membahagiakan perutusan dari Tuhan Yesus bagi kita murid-muridnya, bagi 70 murid yang diutus. Saya bisa membayangkan mereka 70 murid ini berangkat dengan rasa bangga, karena pasti tentunya mereka terpilih dari antara sekian banyak murid atau banyak orang saat itu, dan diutus oleh Yesus, nabi dan guru yang sungguh dikagumi, dikenal banyak orang dan punya kehebatan yang luar biasa. Tidak hanya kata-kata dan ajarannya yang penuh kuasa, tapi juga memang kuasanya luar biasa untuk menyembuhkan orang yang sakit, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati, mengusir roh jahat. Maka adalah sebuah kebahagiaan, kebanggaan boleh menjadi utusan dari Yesus yang sedemikian luar biasa ini. Kita juga semestinya bangga, semestinya bahagia ketika Tuhan kita memanggil kita dan juga mau mengutus kita. Kalau dikatakan dalam teks ini bahwa tuaian memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaiannya itu. Saudaraku yang terkasih, banyak orang dalam sepanjang masa, juga pada masa-masa ini, khususnya masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang begitu merasakan kesusahan, kesulitan, dan bisa dimengerti karena persoalan yang berat itu, lalu bahkan mereka jauh dari Tuhan. Artinya merasakan kasih Tuhan itu seolah jauh dari mereka. Begitu beratnya beban persoalan. Dan inilah saudara, panggilan Tuhan seperti yang diutuskan pada 70 murid juga kepada kita, untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah itu dekat. Artinya bahwa Allah itu ada bersama kita. Allah itu senantiasa memperhatikan, memelihara kita. Dan bagaimana kita dengan segala situasi hidup kita, juga bahkan dalam kesulitan hidup kita, bisa melihat dan merasakan kasih, penyertaan, dan pemeliharaan dari Allah. Ini yang Tuhan Yesus kehendaki untuk diwartakan, supaya dalam segala perkara hidup orang, setiap orang yang sejak semula adalah ciptaan Tuhan sendiri, anak-anak Allah sendiri yang dikasihinya, itu sungguh mampu melihat, merasakan, dan lalu mengamini bahwa Allah itu ada, Allah itu nyata, tidak meninggalkan kita. Dalam situasi ini Tuhan Yesus
menginginkan supaya kita anak-anak Allah yang dikasihinya tetap mampu merasakan kasih kehadirannya. Santo Vincentius bahkan mengatakan hidup seorang misionaris itu hidup yang lepas bebas, tidak terikat apapun, demi untuk mengabdi Tuhan, mewartakan kebaikan Tuhan. Dan juga Santo Vincentius berkata, sungguh berbahagialah mereka yang mencurahkan seluruh hidup demi pengabdian kepada Tuhan. Seperti Tuhan sendiri, Tuhan Yesus Kristus juga telah mencurahkan hidupnya demi keselamatan manusia. Santo Vincentius melihat apa yang dilakukan Yesus sungguh luar biasa. Dia meninggalkan surga untuk turun ke dunia, bahkan menjadi sama dengan manusia, dan keliling dari desa ke desa, dari tempat ke tempat, untuk mewartakan kasih Allah. Dan bahkan lalu Yesus mau mati untuk karya penyelamatan ini. Dan ini sungguh menggugah Santo Vincentius dan menjadi juga semangatnya untuk mau seperti Tuhan Yesus. Demikian juga Santo Vincentius mengajak para pengikutnya untuk mengikuti hidup Tuhan Yesus. Berani melakukan apapun dan bahagia untuk mewartakan kerajaan Allah. Bahagia karena boleh melayani Tuhan. Bahagia karena pertama-tama kita sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus sudah diselamatkan. Berbahagialah kamu yang percaya. Saudaraku yang terkasih, bahagia mengabdi Tuhan untuk mewartakan kebaikannya, supaya banyak orang lalu melihat kasih kuasa Tuhan dalam hidupnya, dan mereka lalu percaya kepada Allah, kembali kepada Bapa kita. Inilah kebahagiaan kita murid-murid Tuhan yang memang mau memberikan diri, waktu, dan segalanya untuk karya pewartaan kabar baik ini. Tuhan Yesus hari ini melalui sabdanya memanggil dan mengutus kita semua, dan meneguhkan supaya kita tidak terlalu khawatir dengan apapun, tapi percaya, berpegang teguh kepada kasih dan pertolongan Tuhan sendiri. Ia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ia akan selalu menolong kita untuk karya-karya perutusannya sendiri. Saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan sebagai murid-muridnya, supaya kita juga berani dan dengan penuh semangat, bangga, dan penuh kebahagiaan untuk mewartakan kasih Tuhan. Dan semoga semakin banyak saudara-saudari kita, khususnya di masa pandemi yang sulit ini, mereka boleh terhibur, boleh mendapatkan pertolongan, dan boleh lalu melihat bahwa memang Allah hadir dalam hidup mereka. Tuhan memberkati. Aku